Pernah kebayang nggak? Besok, kamu tiba-tiba di PHK, rumah kebanjiran, atau orang tua jatuh sakit mendadak. 80% anak muda di Indonesia nggak punya tabungan darurat. Kalau ini terjadi sama kamu, gimana? Pinjam sana-sini, kartu kredit numpuk, pinjol nyamber. Dan yang paling parah, sebagian orang malah bilang, "Ah, nanti juga ada gaji bulan depan." Tapi kalau bulan depannya nggak ada gaji lagi, gimana? Kalau kamu pikir hidupmu aman sekarang, salah besar. Tanpa emergency fund, hidupmu cuma nunggu bom waktu meledak. Emergency fund itu kayak pelindung. Kamu nggak akan sadar pentingnya sampai situasi darurat benar-benar datang. Misal, kamu sakit dan harus rawat inap 3 hari. Total biaya 8 juta. BPJS cover sebagian. Tapi masih harus nombok 5 juta. Kalau nggak ada tabungan darurat, ya minjem teman. Kartu kredit, pinjol. Semuanya punya resiko. Bahkan penelitian menunjukkan 6 dari 10 anak Indonesia yang kena darurat keuangan akhirnya terjebak hutang. Dan parahnya, ini bukan karena gaya hidup mewah, tapi karena mereka gak punya cadangan sederhana. Makanya emergency fund itu bukan opsional, itu wajib. Kalau kamu gak mulai sekarang, siap-siap jadi korban keadaan. Aku tahu, kamu pasti mikir gini, "Lah, gajiku aja pas-pasan. Gimana bisa nabung 6 bulan gaji?" Nah, di sini orang biasanya nyerah. Mereka pikir emergency fund sama dengan uang ratusan juta. Padahal caranya bisa jauh lebih gampang. Mau tahu rahasianya? Aku bakal jelasin langkah demi langkah yang kalau kamu ikutin, gaji berapapun tetap bisa punya emergency fund 6 bulan. Langkah pertama, tentuin target. Hitung semua pengeluaran bulanan kamu. Emergency fund itu minimal 6 kali pengeluaran, bukan 6 kali gaji. Misalkan pengeluaran kamu 3 juta per bulan. Berarti target tabungan kamu harus 18 juta. Langkah kedua, pecahlah menjadi cicilan mini. 18 juta kedengarannya gede. Pecah aja. 18 juta dibagi menjadi 18 bulan, yang berarti 1 juta per bulan. Kalau masih berat, pecah lagi menjadi 500.000 per bulan. Yang penting konsisten, bukan langsung besar. Bahkan gaji 3 juta pun bisa dicicil 500.000 setiap bulan. Percaya deh, lama-lama akan terkumpul. Langkah ketiga, pisahin rekening. Kalau masih dicampur rekening gaji, siap-siap kepakai buat kebutuhan konsumtif. Jadi, bikin rekening khusus. Bisa di bank digital atau deposito mini. Tujuannya agar susah diambil sembarangan. Ini cara psikologis biar nggak tergoda. Langkah keempat, gunakan power word, yaitu otomatis. Ini kata kuncinya, otomatis. Begitu gajian, auto debit langsung ke rekening emergency fund. Jangan tunggu sisa. Kalau nunggu sisa, nggak akan pernah ada sisa. Langkah kelima, jangan sentuh kecuali darurat asli. Emergency fund cuma boleh dipakai untuk sakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan, atau bencana. Kalau cuma diskon iPhone,
itu bukan darurat. Itu kebodohan. Langkah keenam, evaluasi berkala. Setiap 3 bulan, cek progres tabunganmu. Kalau ada kenaikan pengeluaran, sesuaikan target. Ini bikin kamu tetap realistis. Sekarang, bayangin ini. Dalam hidupmu, darurat pasti datang. Kamu gak bisa atur kapan, tapi kamu bisa siapin payung sebelum hujan. Kalau besok musibah datang, kamu bisa tetap tenang. Karena sudah punya 6 bulan gaji di tabungan darurat. Hidupmu gak akan goyah. Keluargamu pasti aman. Mulai hari ini, jangan lagi jadi korban keadaan. Emergency fund itu bukan cuma soal uang. Itu soal rasa aman. Kalau kamu merasa video ini bikin kamu kebuka pikirannya, tulis di kolom komentar. Berapa target emergency fund versi kamu? Aku bakal baca dan balas satu persatu. Jangan lupa klik subscribe, karena di video berikutnya aku bakal kasih tahu cara ngatur gaji kecil biar tetap nabung tanpa nyiksa hidup kamu.